Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membahas mengenai cerebrovascular disease. Nah, jadi kita di sini akan bahas apa aja macam-macam dari cerebrovascular disease. Nah, jadi kalau kita lihat pengertiannya, cerebrovascular disease itu ada banyak jenisnya. Nah, ini contohnya ada ischemic stroke, hemorrhagic stroke, dan ada cerebrovascular anomalies, contohnya kayak intracranial aneurysm, atriovenous malformation. Ada juga TIA atau transient ischemic attack. Nah, jadi TIA ini adalah gejala neurologis yang seperti stroke, tapi dia gejalanya itu hilang dalam 24 jam. Kurang dari 24 jam itu akan hilang. Nah, kalau untuk stroke sendiri atau dari TIA itu ada stroke yang hemorrhagic dan stroke ischemic. Nah, dan 85% itu yang terjadi itu adalah stroke ischemic dan 15% stroke hemorrhagic. Apa penyebabnya? Penyebab dari stroke ischemic dulu ya. Penyebab stroke ischemic itu ada atrial fibrilasi 17%, carotid disease 4%, dan other yang lainnya 64%. Kalau untuk yang hemorrhagic itu penyebabnya bisa aneurisma dari subarachnoid hemorrhage, hipertensi intracerebral hemorrhage, sama yang lain. Kita bahas yang pertama, stroke ischemic. Jadi stroke ischemic itu terjadi karena adanya sumbatan dalam pembuluh darah otak yang disebabkan memang karena ada aterosklerosis di pembuluh darah otak itu, atau ada emboli dari pembuluh darah yang lain, pembuluh darah sistemik, terus menyumbat di pembuluh darah otak. Nah, kalau itu menyumbat, maka akan menyumbat pembuluh darah di otak, maka itu akan menimbulkan gejala neurologis. Kalau terjadi oklusi, artinya oklusi di arterinya, maka akan muncul gejala neurologis. Tapi kalau itu akan hilang spontan sendirinya, ada kurang dari 24 jam, itu gejala akan hilang juga. Dan itu yang disebut dengan TIA, transient ischemic attack. Nah, jadi kalau dari patofisiologinya, pertama terjadi oklusi dari arteri. Penyebabnya bisa dari pembuluh darah otaknya atau dari pembuluh darah sistemik, atau terjadi stenosis. Nah, menurunnya aliran pembuluh darah di otak yang menjadi 0 itu menyebabkan kematian jaringan dalam waktu 4-10 menit. Jadi kalau lebih dari 4-10 menit udah terjadi nekrosis, udah jadi kematian jaringan dan tidak akan bisa kembali lagi. Nah, di dalam stroke itu terdapat, misalnya di pembuluh darah itu terdapat jaringan yang mati, dan di sekelilingnya ada jaringan-jaringan yang iskemik tapi masih bisa kembali normal jika diobati, dan itu disebut dengan ischemic penumbra. Nah, jadi tujuan dari pengobatan stroke ischemic ini adalah mengembalikan ischemic penumbra menjadi normal, menjadi baik, menjadi normal lagi. Nah, ini untuk patofisiologi terjadinya stroke ischemic itu ada dua, itu karena apoptosis dari sel-sel yang sudah rusak atau terjadinya cytoskeletal breakdown, hancurnya cytoskeletal. Ini bisa dilihat dari bagannya. Karena terjadinya oklusi di arteri menyebabkan iskemi dan kegagalan energi. Karena kegagalan energi, mitokondrial rusak, terjadi apoptosis. Nah, mitokondrial damage itu bisa juga meningkatkan radikal bebas di pembuluh darah. Karena ada radikal bebas menyebabkan cytoskeletal breakdown dan kematian sel. Lalu apa etiologi atau penyebab dari stroke iskemik?
Jadi ada banyak etiologi atau penyebab dari stroke iskemik, dan untuk memeriksanya itu dibutuhkan pertama dari anamnesis gejalanya, lalu dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya kita fokuskan pada sistem vaskular, pembuluh darah perifral dan cervical. Ada nggak bruit? Lihat dari tekanan darahnya tinggi atau enggak, jantung atau mungkin dari pembuluh darah di jantung menyebabkan stroke. Ada nggak murmur, disritmia atau aritmia, emboli perifer, dan ada di retina atau enggak. Lalu kita bisa melihat menggunakan pemeriksaan penunjang yaitu imaging, CT scan atau MRI angiografi. Bisa dilakukan pemeriksaan lab juga, bisa dilakukan EKG, urinalisis, darah lengkap, erythrocyte sedimentation rate, elektrolit, kreatinin, gula darah sewaktu, terus lihat PTT-nya. Nah, ini kalau dari sini kita akan menemukan penyebab dari stroke iskemik. Nah, pertama dari emboli dari jantung ini, misalnya karena atrial fibrilasi, lalu terjadi emboli dan menyumbat pembuluh darah di otak, atau aterosklerosis langsung dari intrakranial arteri sehingga menyebabkan sumbatan di daerah otak atau adanya stenosis karena aterosklerosis di sini. Ya. Jadi ada banyak penyebab dari stroke ini. Nah, ini salah satu penyebab dari stroke iskemik yaitu kardioembolik. Dia menyumbang 20% penyebab dari stroke iskemik dan berasal dari trombus di atrium atau ventrikel kiri. Jadi biasanya di jantung terjadi penyebab tersering kardioembolinya adalah atrial fibrilasi, myocard infarct, katup prostetik atau katup buatan, rheumatic heart disease, iskemik kardiomyopati, dan bakterial endokarditis. Nah, penyebab paling banyaknya itu di atrial fibrilasi. Jadi ketika terjadi atrial fibrilasi dan terutama di atrium itu ada atrial appendage. Di atrium kiri ada atrial appendage seperti ujung muara dari atrium yang buntu. Itu biasanya terjadi aterosklerosis sehingga menyebabkan emboli dan bisa menyebabkan stroke sampai ke arteri cerebral media, menyumbat arteri cerebral media atau cerebral posterior. Nah, untuk resiko terjadinya stroke itu bisa menggunakan skor CHADS-2 namanya. Jadi ini singkatan ya. C-nya congestive heart failure, skornya 1 kalau ada hypertension, age lebih dari 75 tahun, diabetes, stroke, vascular disease, dan ada age 65 sampai 74 dan seksnya female. Nah, skornya ini interpretasinya. Kalau jumlah skornya 1 itu resiko terjadinya stroke dalam setahun itu 1,3% hingga skornya 9. Kalau 9 itu resiko terjadinya stroke dalam 1 tahun itu 15%, sekitar 15%. Itu ya. Lalu ada juga penyebab dari stroke iskemik itu arteri embolic stroke. Jadi dari arteri ke arteri terjadi emboli. Ya. Nah, sumber embolinya bisa dari arcus aorta, arteri carotis communis, arteri carotis interna, arteri vertebral atau arteri basilar. Paling banyak itu, nah yang pertama ada carotid atherosclerosis. Nah, biasanya kalau carotid atherosclerosis itu paling banyak di arteri carotis bifurcatio di sini nih, di percabangan arteri carotis interna sama eksterna, atau di proksimal dari arteri carotis interna. Nah, ini faktor resikonya banyak nih, ada laki-laki, usia tua, merokok, hipertensi, diabetes, hiperkolesterol, dan
dari carotid arteriosclerosis ini penyebab 10% dari stroke iskemik. Lalu ada penyebab lain arteri to arteri embolic stroke, yaitu ada intracranial atherosclerosis menghasilkan stroke baik oleh mekanisme emboli atau dengan trombosis. Ada diseksi atau robek arteri karotid interna atau arteri vertebral. Ya. Nah, diseksi ini biasanya keluhannya sakit, sangat sakit, dan mendahului stroke beberapa jam atau hari. Penyebabnya belum diketahui, dihubungkan dengan Ehlers-Danlos syndrome, Marfan disease, cystic medial necrosis, dan fibromuscular dysplasia. Nah, lalu ada namanya small vessel stroke atau lacunar infarct. Ya, oklusi arteri kecil yaitu sekitar 30-300 nanometer di otak dan menjadi 20% penyebab dari stroke. Nah, gejalanya bisa ada 4. Yang pertama, murni hemiparesis motorik. Yang kedua, murni stroke sensoris. Yang ketiga, bisa hemiparesis ataksia. Dan yang keempat, ada dysarthria. Nah, ini contoh pembuluh darah kecil. Kan ini arteri cerebral anterior, arteri cerebral media itu banyak cabangnya nih, kecil-kecil. Dan itu bisa infark. Nah, infark kan daerah-daerah yang kecil ini disebut lacunar infark. Lalu ada penyebab stroke yang kurang umum. Nah, ini bisa hypercoagulable disorder, contohnya seperti sinus vena thrombosis, SLE dengan ligament sac endocarditis, ya, karena terjadi koagulasi yang hiper di pembuluh darah dan bisa menyumbat pembuluh darah di otak. Ada trombosis sinus vena, komplikasi kontrasepsi oral, inflammatory bowel disease, meningitis, dan dehidrasi. Ada sickle cell anemia yang berubah bentuk ketika deoksigenasi. Ini penyebab stroke pada anak-anak biasanya. Lalu ada fibromuscular dysplasia, temporal giant cell arteritis, necrotizing arteritis, dan bisa dari obat-obatan. Contohnya seperti kokain dan amfetamin. Itu bisa meningkatkan resiko terjadinya stroke. Lalu ada transient ischemic attack. Apa itu transient ischemic attack? Yang tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Episode gejala stroke kurang dari 24 jam, lalu resiko stroke setelah transient ischemic attack ini 10-15% pada 3 bulan pertama. Dan bisa dihitung resiko terjadinya stroke itu sebelum TIA dengan skor ABCD2. Lalu bisa diberikan terapi antiplatelet akut pada TIA. Nah, ini skor dari ABCD2. A, age lebih dari 60 tahun, B-nya tekanan darahnya ya lebih dari 140, C-nya clinical symptom, unilateral weakness dan skor 2, gangguan bicara tanpa kelemahan anggota gerak nilainya 1. Lalu ada durasi lebih dari 60 menit atau kurang dari 60 menit. Lalu ada diabetes, skornya 1. Nah, ini ada interpretasinya. Jadi kalau untuk skor 1 itu 3 bulan pertama terjadinya stroke itu sekitar 2%. Tapi kalau skornya 7, 3 bulan pertama terjadinya stroke itu akan meningkat hingga 22%. Lalu ada stroke syndrome. Jadi pembuluh darah mana yang di dalam otak yang terkena itu bisa menimbulkan gejala-gejala yang mungkin bisa dikelompokkan. Nah, contohnya yang pertama ini, arteri cerebral media. Arteri cerebral media itu memperdarai daerah-daerah yang bisa dilihat di gambar. Nah, kalau terjadi sumbatan di arteri cerebral media, itu gejalanya bisa muncul paralisis kontralateral wajah, lengan, dan kaki. Lalu bisa afasia motorik, afasia sentral atau anomia defisit bahasa ekspresif, ada jargon speech, afasia konduksi, dan hemianopia homonim, yaitu gangguan penglihatan. Lalu ada anterior cerebral artery. Jika terjadi sumbatan di anterior cerebral artery, itu akan
menyebabkan paralisis kontralateral kaki dan tunggai, inkontinensia urin, abulia atau bicara yang lambat dan berkepanjangan, impairment gait, dan dispraksia anggota gerak kiri. Ada posterior cerebral artery. Nah, di sini daerah-daerah penglihatan dan daerah-daerah penglihatan, maka akan menimbulkan gejala hemianopia homonim, color blindness, verbal dyslexia, memory defect, tremor, spasm of hand, hemiparesis, dan gangguan nervus 3. Nah, untuk mendapatkan gambaran stroke itu kita bisa menggunakan imaging. Yang pertama CT scan otak dalam beberapa jam pertama setelah infak yang umumnya tidak menunjukkan kelainan dan infak mungkin tidak terlihat baik selama 24-48 jam. Jadi CT scan ini kalau akut dia biasanya nggak kelihatan kelainannya ya. Dan CT scan ini kurang baik jika terjadinya stroke itu iskemiknya kecil dan di fossa posterior karena ada tulang-tulang, jadi kurang terlihat gitu ya. Lalu yang kedua ada MRI. MRI ini baik mendokumentasikan luas dan lokasi infak di semua area otak, termasuk fossa posterior dan permukaan kortikal. Nah, MRI juga bisa melihat perdarahan intrakranial, tapi dia kurang sensitif dibanding CT untuk mendeteksi perdarahan akut, jadi lebih buruk, lebih nggak kelihatan kalau perdarahan akut kalau menggunakan MRI. MRI itu berguna di luar periode akut dengan lebih jelas mendefinisikan tingkat cedera jaringan dan dapat membedakan infak otak yang lama atau yang baru. Nah, lalu ada cerebral angiografi sebagai gold standard untuk mengidentifikasi dan mengukur atherosclerosis stenosis arteri cerebral. Ya, lalu ada ultrasound teknik dan perfusion teknik. Nah, untuk tata laksana stroke iskemik akut, yang pertama medical support, kita turunkan tekanan darah, tapi tidak perlu terlalu agresif. Kita turunkan kalau sudah lebih dari 185/110 mmHg. Lalu kita jaga serum darah glukosa supaya tidak hiperglikemi, dan jika untuk mengurangi edema pada otak kita lakukan water restriction dan pemberian mannitol intravena ya. Yang kedua bisa diberikan intravena trombolisis. Nah, RTPA ini RTPA plasminogen aktivator dengan dosis 0,9 mg per kilogram berat badan, maksimal 90 mg, dan gold standarnya itu sekitar kurang dari 3 jam setelah kejadian stroke. Dan ada beberapa, dari penelitian itu pasien usia lebih dari 85 tahun dan diabetes tidak bisa diberikan. Ini indikasi dari pemberian RTPA, tisu plasminogen aktivator rekombinan. Jadi stroke kurang dari 3 jam, terus bukan stroke hemoragik ya, usia lebih dari 18 tahun. Nah, untuk kontraindikasinya ini tekanan darahnya yang tinggi, terus plateletnya kurang dari 100.000, hematokrit kurang dari 25, glukosa kurang dari 50 atau lebih dari 400. Terus menggunakan heparin dalam waktu 48 jam. Dan dari keadaan umumnya koma atau stupor itu enggak. Lalu yang ketiga ada endovaskular teknik. Ini teknik pembedahan ya. Yang keempat nih ada antithrombotic treatment. Diberikan antiplatelet yaitu aspirin 320 mg per hari dan hindari glikoprotein 2B atau 3. Contohnya seperti apciximab. Lalu berikan antikoagulasi. Antikoagulasi ini nggak rutin digunakan. Yaitu diberikan neuroprotector. Contohnya seperti citicoline. Itu menyediakan pengobatan iskemi yang panjang pada otak, baik memiliki hasil penelitian yang baik. Lalu dilakukan rehabilitasi yang lebih awal untuk mengurangi supaya mengembalikan
mengembalikan fungsi gerak pasien ke semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya stroke.